Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Senapang. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6, grup H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai film Chalk and Duster. Film ini menceritakan kisah dua orang guru yang bernama Vidya sebagai guru matematika dan Jyoti sebagai guru sains. Mereka bekerja di salah satu sekolah di Mumbai. Mereka memiliki passion atau gaya dalam mengajar dan mendidik anak. Hal ini terlihat bagaimana mereka mengajar siswanya dengan penuh cinta dan penuh ketulusan. Mereka mampu membangun keterikatan dengan siswanya atau mereka mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswanya. Awalnya sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bijak, yakni Ibu Indu Sastri. Guru-guru bahagia dan senang mengajar di sekolah tersebut dengan berbagai cara atau metode yang mereka lakukan dalam mengajar siswa. Sampai suatu saat, karena ambisi pemilik sekolah yang ingin sekolahnya menjadi sekolah terkenal, ditambah dengan wakil kepala sekolah yaitu Kamini Gupta yang ambisius dan haus akan kekuasaan, sekolah itu pun akhirnya dikomersialisasi. Klimaks dalam film ini dimulai dengan kehadiran kepala sekolah yang baru, yaitu Kamini Gupta yang dulunya ia seorang wakil kepala sekolah. Kepala sekolah yang baru ini memiliki keinginan agar sekolah yang ia pegang menjadi sekolah yang terbaik, sekolah elit, dengan menjadikan uang segalanya. Setelah sekolah ini dipimpin oleh beliau, ada banyak hal yang diubah, bahkan sistem pendidikannya pun diubah. Mereka memperlakukan guru-guru yang mengajar dengan tidak manusiawi. Bahkan saat mengajar tidak boleh duduk dan pihak guru diintimidasi hingga guru bahasa Hindi yang kelebihan berat badan diberikan pelatihan fisik. Yang protes pasti dipecat. Salah satunya ialah Ibu Vidya, guru matematika senior yang sangat berdedikasi. Alasan pemecatannya ialah tidak menggunakan metode yang modern, atau Ibu Vidya masih menggunakan metode yang sudah kuno. Namun satu hal yang tidak disangka, siswa-siswa mereka yang dulu yang sudah jadi orang sukses tampil di televisi dan memberikan testimoni positif ke masyarakat bagaimana cara Ibu Vidya mengajar yang membuat ia terinspirasi, dan ia pun menggunakan cara gurunya itu untuk mengajar siswanya lagi. Kemudian Ibu Vidya dan Ibu Jyoti juga didukung oleh mantan siswanya yang pernah mereka ajar. Di sini Vidya dan Jyoti berjuang melawan ketidakadilan dan melawan sistem pendidikan. Hal yang mengagumkan ialah ketika mantan-mantan muridnya yang sudah jadi ilmuwan, profesor, ataupun jabatan yang memiliki jabatan yang bergengsi tiba-tiba muncul untuk membela Ibu Vidya dan Ibu Jyoti. Pihak sekolah geram mengetahui hal ini. Untuk membenarkan pendapatnya kalau dua guru tersebut kurang berkualitas, maka pihak sekolah meminta Ibu Vidya dan Jyoti mengikuti kuis atau permainan untuk membuktikan kredibilitasnya. Film ini berakhir ketika Ibu Vidya pulih dari sakitnya dan dia bersama Jyoti mengikuti permainan atau kuis. Peraturan permainan ini adalah yang kalah harus berhenti mengajar, sedangkan yang menang akan mendapatkan hadiah dan mereka akan kembali mengajar, serta mereka akan memperoleh permintaan maaf dari pihak sekolah. Dalam hal ini yang membuat soal adalah pihak sekolah dalam permainan ini. Akhirnya Vidya dan Jyoti berhasil memenangkan pertarungan kuis atau permainan dengan memanfaatkan bakat yang mereka miliki ataupun dengan wawasan yang mereka miliki. Pihak sekolah pun akhirnya menandatangani cek bank sebesar 50 juta rupiah dan Kamini Gupta meminta maaf secara terbuka kepada Ibu Vidya dan Ibu Jyoti melalui acara televisi tersebut. Hingga akhirnya Ibu Vidya menjelaskan bahwa dirinya akan menyerahkan uang tersebut atau hadiah tersebut kepada mantan kepala sekolah mereka, yaitu Indu Sastri, dengan maksud membangun sekolah di mana tidak ada lagi guru yang didiskriminasikan ataupun diberlakukan secara tidak manusiawi, dan siswanya nantinya akan mendapatkan pendidikan yang baik dengan biaya yang lebih murah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode etik dan etos kerja guru yang ada dalam film Chalk and Duster.
Yaitu yang pertama, guru memelihara hubungan yang baik dengan muridnya, orang tua murid, bahkan masyarakat. Contohnya, ketika Ibu Vidya mengajar, ia dapat membangun hubungan yang harmonis dan menyenangkan dengan siswanya ketika mengajar. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Contohnya, ketika mengajar, Ibu Vidya bahkan guru-guru yang lainnya yang ada di sekolah selalu mengajar dengan baik dan jujur. Hal ini nampak dari perilaku mereka dalam menjalankan tugasnya. Bahkan mereka juga menjadi teladan dalam menjalankan setiap tugasnya. Yang ketiga, guru berbakti membimbing peserta didik. Contohnya, dari film ini, hal ini nampak ketika ada acara untuk pesta tahunan di sekolah. Di sini guru membimbing siswanya dengan baik, sabar untuk melakukan setiap arahan untuk boleh tampil di pesta tahunan sekolah. Walaupun banyak siswa yang masih belum bisa melakukannya dengan baik, namun guru tetap membimbing, mengarahkan, dan memberi mereka semangat tanpa ada lelahnya. Keberhasilan mereka nampak ketika mereka boleh menampilkan setiap tarian, bahkan setiap kegiatan dengan lainnya dengan baik hingga mereka mendapat pujian. Yang terakhir ialah guru berusaha menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Contohnya ketika mengajar, Ibu Vidya dan Ibu Jyoti bisa menciptakan suasana belajar yang have fun atau tidak membosankan dengan atau cara atau metode mereka sendiri. Misalnya, mereka akan bernyanyi menggunakan bahasa Hindi untuk mengingat lebih cepat rumus bahkan materi yang akan disampaikan dan hal-hal lainnya, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi-kompetensi guru dari film Chalk and Duster. Yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Contohnya, guru yang ada di sekolah tersebut, yakni Ibu Vidya dan Jyoti beserta dengan rekan guru lainnya, mampu memahami siswanya dengan cara mereka masing-masing. Mereka juga mampu mempersiapkan maupun memahami materi ajar sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, dan mereka juga dapat membantu siswanya untuk mengembangkan potensi atau bakat ataupun minat yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Artinya, setiap guru memiliki akhlak yang mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Contohnya, dalam film ini, guru-guru memiliki akhlak yang bagus seperti Ibu Vidya dan Ibu Jyoti yang bisa dijadikan sebagai teladan. Mereka juga menjadi teladan bagi siswanya. Mereka juga mampu bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru dengan disiplin diri. Misalnya, guru matematika dan guru sains yaitu Ibu Vidya dan Ibu Jyoti, mereka menjadi teladan bagi siswanya karena mereka memiliki hati yang tulus, hati yang penuh cinta dalam mengajar siswanya tanpa adanya diskriminasi terhadap siswanya. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Contohnya, dalam film ini, guru mampu menguasai materi pelajaran yang akan disajikan. Walaupun dalam film ini guru menggunakan metode yang katanya sudah kuno, namun dengan metode atau cara yang mereka lakukan, peserta didiknya tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran, namun mereka terlihat senang, antusias, dan mereka dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar dengan baik. Misalnya, ketika Ibu Vidya mengajarkan trigonometri menggunakan cara bernyanyi dengan bahasa Hindi untuk mempermudah mengingat setiap rumusnya. Namun, hal itu diterima oleh siswanya dengan baik. Bahkan, siswanya dapat mengerti mengenai materi yang diajarkan. Siswanya juga terlihat antusias ketika gurunya menjelaskan materi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didiknya, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik maupun masyarakat sekitarnya. Contohnya, dalam film ini, guru mampu berkomunikasi yang baik, simpatik, santun dengan sesama pendidik, bahkan dengan orang tua maupun masyarakat sekitarnya. Guru juga tidak pernah melakukan diskriminatif terhadap siswanya seperti pilih kasih, namun mereka tetap objektif dalam setiap penilaiannya. Misalnya ketika guru bertemu dengan siswa, guru dengan siswa, bahkan siswa dengan siswa serta sesama pendidik, mereka tetap memiliki komunikasi yang baik. Contohnya mereka tetap menerapkan saling senyum,
ramah tamah, dan saling berbicara mengenai berbagai hal. Itu menunjukkan suatu sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hal yang boleh saya implementasikan dari film Chalk and Duster sebagai seorang guru yang profesional ketika saya di lapangan nantinya ialah saya yang nantinya seorang guru memiliki peran sebagai sumber belajar yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran dengan baik dan benar. Artinya, saya dapat menguasai materi dengan baik dan apapun yang ditanyakan siswa mengenai materi, saya mampu menjawabnya dengan tegas dan penuh keyakinan, karena guru yang profesional pasti sebelum menjelaskan materi harus dapat terlebih dahulu untuk mempersiapkan maupun menguasai materi tersebut. Di sini saya juga dapat menggunakan media-media yang mudah yang dipahami oleh siswa saya yang boleh mendukung materi nantinya. Contohnya, saya akan menggunakan sebuah gambar pertumbuhan-tumbuhan atau buah untuk materi yang akan saya jelaskan mengenai pertumbuhan iman. Dalam hal ini, saya menggunakan media yang mudah. Sebenarnya, guru di sini harus kreatif dalam proses pembelajaran. Artinya, belum tentu media yang mahal, media yang susah didapatkan itu menjadi tolak ukur tersampaikannya materi. Namun bisa jadi dengan memakai media yang sederhana, materi dapat tersampaikan dengan baik seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Disinilah seorang guru dituntut untuk boleh kreatif dan guru dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Dan saya juga nantinya di lapangan boleh melakukan pengabdian bukan hanya di sekolah melainkan di masyarakat juga, seperti yang sudah dilakukan oleh guru matematika yaitu Ibu Vidya dalam film tersebut. Contohnya, di lingkungan masyarakat saya boleh mengumpulkan anak-anak dalam sebuah kelompok belajar, sehingga ketika saya sudah selesai melakukan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, saya boleh beralih pengabdian di lingkungan masyarakat. Saya boleh mengajar di situ, melatih, membimbing, mengarahkan mereka untuk tetap belajar. Sehingga menurut saya dalam hal ini, tugas seorang guru bukan sebuah beban, melainkan sebuah pelayanan. Profesi guru adalah profesi yang mulia. Namun ada hal yang sederhana yang boleh saya terapkan nantinya, yaitu saya akan mengajak siswa bahkan sesama pendidik untuk menerapkan sikap ramah terhadap sesama. Karena menurut saya, apalagi zaman sekarang ini sangat susah untuk memiliki dan menumbuhkan sikap yang seperti itu. Karena zaman sekarang anak-anak bahkan sesama pendidik lebih cenderung cuek atau tidak peduli dengan lingkungannya. Dari film ini saya sangat terinspirasi dari cara mengajar guru matematika dan guru sains yaitu Ibu Vidya dan Ibu Jyoti yang menggunakan cara bernyanyi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam mengingat materi pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa pembelajaran membosankan, melainkan hal ini membuat pembelajaran bervariatif.